Bab 6236. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, keluargaan tidak lagi sama seperti dulu. Terakhir kali kami meminta Jermo pergi ke Nanjing untuk membunuh mereka. Itu hanya untuk membunuh keluarga Tionghoa Amerika yang menetap sementara di Tiongkok. Jika kita membunuh mereka pada saat itu tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi kita. Tetapi sekarang mereka adalah investasi asing terbesar di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. Jika kami memindahkan mereka ke Tiongkok, kami pasti akan mendapat serangan balik dari Tiongkok. The Warriors dan tidak memiliki kewarganegaraan. Selama kami mengambil tindakan di Tiongkok, Tiongkok dapat secara sah mengklasifikasikan kami sebagai bajak laut dan tentara bayaran tanpa kewarganegaraan dan melakukan operasi militer terhadap kami." Setelah itu, Victoria menunjuk ke tanah dan berkata kepada pendeta, "Tempat ini adalah hasil kerja kerasku selama ratusan tahun. Butuh waktu 100 tahun untuk membangunnya, dan mungkin hanya diperlukan beberapa rudal untuk menghancurkannya. Jadi jangan memprovokasi keluargaan sekarang. Biarkan mereka hidup beberapa hari dengan damai di Tiongkok. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus menyingkirkan pria misterius itu terlebih dahulu. Hanya dengan menyingkirkannya Anda dapat yakin di masa depan. Jika tidak, meskipun kamu mengirim seseorang untuk membunuh keluargaan sekarang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan manfaat apapun darinya." Pendeta mengangguk dan bertanya padanya, "Tuhan, bagaimana kami dapat menemukan pria misterius itu?" Victoria berkata dengan sedikit khawatir di wajahnya, "Jangan khawatir untuk saat ini. Ada beberapa hal yang belum saya pahami. Sebelum saya mengetahuinya, sebaiknya saya terus memperketat dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya." Setelah itu, dia berkata kepada pendeta, "Perhatikan pergerakan keluargaan dan keluarga Wade. Dan beritahu saya secepatnya jika ada berita baru. Aku menuruti perintahmu. ... Hari berikutnya. Seiring berkembangnya berita, semakin banyak media yang memberitakan kerja sama antara keluargaan dan keluarga Wade. Namun, keluargaan dan keluarga Wade tidak membeberkan lebih detail. Seperti nama merek mobil patungan, positioningnya, siapa yang akan menjadi CEO, Del. Meskipun dunia luar sangat penasaran, namun tidak pernah bisa mengetahuinya. Kota Aorus Hill sangat mementingkan berita ini. Mereka mengunjungi keluargaan keesokan paginya dan menunjukkan ketulusan 200%. Mereka memutuskan untuk menyewakan sebidang tanah seluas hampir 2 juta meter persegi di samping jalan tol lingkar kota selatan kepada keluargaan secara gratis selama 30 tahun. Dengan anggapan bahwa keluargaan dan keluarga Wade dapat memenuhi rumor bahwa sebenarnya investasi di Aorus Hill akan mencapai 15 miliar dolar AS dalam 5 tahun ke depan. Satu-satunya persyaratan Aorus Hill adalah menuliskan jumlah investasi ke dalam perjanjian untuk menghindari penyerahan tanah tetapi investasi tidak pada tempatnya. Ring Expressway terhubung ke 3 jaringan jalan tol vertikal dan 3 horizontal di Aorus Hill. Dan lalu lintas jalan raya sangat nyaman. Moda logistik mobil produksi dalam negeri di Tiongkok sebagian besar mengandalkan transportasi darat. Logistik mobil khusus lebih fleksibel dan mobile dibandingkan transportasi kereta api. Mulai dari sini kawasan China Timur bisa dijangkau di hari yang sama. Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan dapat dicapai pada pagi hari. Dan Barat Daya dan Barat Laut hanya berjarak 2 hari. Keluargaan tentu saja sangat puas dengan lokasi ini. Dan luas 2 juta meter persegi itu hampir 2 kali lipat luas pabrik Super Tesla. Itu sudah pasti cukup, dan bahkan lebih dari cukup. Mengenai perjanjian tersebut, keluargaan tentu saja tidak keberatan. Belum lagi investasi 15 miliar dalam 5 tahun. Selama resmi diluncurkan, uang akan langsung dikreditkan. Paman kedua Charlie, Marcus, menyinkronkan berita ini dengan Charlie. Dan Charlie setuju tanpa berpikir. Rencananya, setelah Pollard menyelesaikan bulan madunya dan menyelesaikan prosedur pengunduran diri, dia bisa membiarkan kakeknya datang ke Aorus Hill untuk mengadakan konferensi pers dengan Nicholas dan Pollard guna mengumumkan secara resmi merek Changying Otomobil. Namun, perjanjian dengan pihak kota bisa ditandatangani terlebih dahulu.
Pemkot pasti mau mematok investasi sebesar 15 miliar dolar AS. Kesepakatan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa nyaman dan mengunci diri di tanah tersebut. Jadi, Markus, atas nama keluargaan, maju untuk menandatangani nota investasi dengan pemerintah kota. Setelah perusahaan patungan antara keluargaan dan keluarga Wade terdaftar, perjanjian tersebut dapat ditandatangani secara langsung. Sore harinya, Charlie hendak pergi keluar untuk makan malam keluarga Profesor Watt. Namun tiba-tiba dia menerima telepon dari Pollard. Di telepon, Pollard berkata dengan nada meminta maaf. Charlie, maafkan aku, Paman Paul tiba-tiba datang dari Amerika. Dan makan malam kita malam ini mungkin harus dibatalkan. Charlie tidak terlalu memikirkannya, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ada yang harus kamu lakukan di rumah, lakukan saja dulu. Luangkan waktu untuk membuat daftar proses besok dan kirimkan kepada saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, Pollard menghela napas lega dan berkata dengan cepat. Terima kasih atas pengertian Anda. Saya akan mengirimkan Anda pengaturan prosesnya sebentar lagi. Bab 6237. Karena Pollard dan Mei King menikah untuk kedua kalinya. Mereka telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Proses pernikahan ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan aturan Tionghoa setempat. Keduanya tidak memiliki proses pernikahan. Mereka hanya menyambut para tamu di hotel dan mengadakan pernikahan di waktu yang baik. Tidak banyak tamu yang diundang. Selain anak-anak dan teman dekat kedua belah pihak. Hadir juga beberapa rekan Pollard di Aarhus Hill University of Finance and Economics. Charlie, sang saksi, tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pekerjaan sebagai pembawa acara. Jadi, keesokan paginya, Charlie mengambil setelan jas dan pergi ke Shangri-La. Alasan mengapa dia membawa jas daripada memakainya secara langsung terutama karena dia tidak ingin istrinya mengetahui bahwa dia menghadiri pernikahan Mei King. Ketika mereka tiba di Sky Garden Shangri-La, para tamu belum waktunya datang, dan Pollard sedang sibuk di sini bersama para staf. Melihat Charlie, dia berinisiatif untuk melangkah maju dan berkata, Charlie, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu datang ke sini pagi-pagi sekali. Melihat dia tampak sedikit kuyu, Charlie bertanya dengan prihatin. Apakah kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam, Paman? Pollard mengangguk, menghela napas, dan berkata, Paman Paul membuat keributan di rumah sepanjang malam tadi malam. Itu membuat aku dan bibimu kelelahan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Paman Paul terbang ke sini dari Amerika pada saat kritis ini. Apa yang dia lakukan di sini? Pollard berkata, dia ingin memisahkan bisnis firma hukum Smith di Amerika dari Paul. Terus terang, dia di sini untuk membagi harta keluarga. Charlie mengerutkan kening dan berkata, sejak firma hukum Smith didirikan oleh ayah Paul dan bibi Han. Kualifikasi apa yang dimiliki Paman Paul untuk membaginya? Pollard menghela nafas, itulah kebenarannya, tetapi pada saat mereka mendirikan firma hukum ini, kakek Paul telah mendanai sejumlah modal awal dan juga mengerahkan beberapa koneksi untuk membantu mereka. Dia pikir ini juga semacam investasi malaikat. Sekarang Paman Paul mengira Paul telah meninggalkan Amerika Serikat. Sebenarnya itu setara dengan meninggalkan keluarga Smith. Selain itu, bibimu ingin memulai sebuah keluarga baru bersamaku. Jadi menurutnya Paul tidak bisa mengambil seluruh firma hukum Smith. Bagian Amerika harus dihilangkan dan dikembalikan ke keluarga Smith. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bisnis utama keluarga Smith? Apakah keluarganya sedang mengalami kemunduran sekarang? Pollard berkata, saya mendengar dari bibi Anda bahwa keluarga itu sendiri adalah keluarga pengacara. Dan kakek Paul adalah seorang pengacara terkenal. Namun, meskipun orang ini memiliki kemampuan profesional yang kuat, dia belum. Alih-alih datang ke sini untuk memulai bisnis, dia menjadi mitra senior di sebuah firma hukum terkemuka di Amerika. Dan kemudian menjadi pengacara pribadi beberapa selebriti dan politisi Amerika. Paman Paul mengambil jalan yang sama dengannya, tapi lelaki tua itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan berkata,
Saya kira keluarganya sedang mengalami masa-masa sulit. Dan dia ingin mendapat manfaat dari Bibi Han dan Paul. Anda tidak perlu terlalu memperhatikan orang seperti itu. Karena dia datang saat ini, undang saja dia untuk menghadiri pernikahanmu dengan Bibi Han. Setelah pernikahan, kamu akan pergi berbulan madu. Dia bisa pergi kemanapun dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Abaikan saja dia. Pollard mengangguk dan berkata, bibimu dan aku berencana melakukannya untuk saat ini. Tetapi jika dia menolak pergi, Paul mungkin akan pusing. Dan menurutku dia tidak akan mudah diusir kali ini. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Paman. Ini Aurus Hill, bukan Amerika Serikat. Steve Rothschild yang terkenal ada di sini, jadi bukankah dia harus bersikap sopan kepada kita? Lagi pula, dia adalah orang yang tidak dikenal, jangan khawatir. Jika dia benar-benar berani menimbulkan masalah, dia sendiri yang akan mendapat masalah. Berbicara tentang ini, Charlie bertanya padanya, apakah kamu dan Bibi Han mengundangnya ke pesta pernikahan? Pollard berkata, saya tidak ingin mengundangnya, karena orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dan mengundangnya ke pesta pernikahan itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Tapi karena dia ada di sini, kita harus mengundangnya untuk sopan santun. Dan dia datang ke sini karena dia mendengar tentang pernikahan itu. Bahkan jika dia tidak diundang, dia mungkin akan datang tanpa diundang. Dia juga berjanji akan datang ke pesta pernikahan hari ini. Paul mengatur agar dia menginap di Shangri-La tadi malam. Dia mungkin akan datang besok pagi. Tapi menurutku dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah saat dia datang. Bab 6238. Charlie mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia datang. Selama dia berani bertindak sembarangan di sini, seseorang secara alami akan bisa menghadapinya. Charlie berkata, saya akan menelepon Steve untuk datang lagi. Meskipun orang-orang di Aurus Hill tidak mengenal Steve, dia pasti akan mengenalnya. Pollard tanpa sadar bertanya, apakah ini pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Charlie tersenyum dan berkata, dia datang ke Aurus Hill untuk menjadi seorang cucu. Tidak mudah mendapatkan kesempatan menjadi seorang kakek. Dia pasti menantikannya. Pollard sedikit lega, dan Charlie bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Paman, di mana Bibi Han, Paul, dan Melba? Pollard berkata, mereka menata rambut mereka di ruang ganti. Melba adalah pengiring pengantin hari ini, dan Paul adalah pendampingku. Baik sekali. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman, pernikahan hari ini akan sukses total. Saat keduanya berbicara, Mei King, mengenakan gaun pengantin putih, keluar dari ruang ganti di belakang ditemani Melba dan Paul. Melihat Charlie, Melba berkata dengan sangat sopan. Halo, Tuan Wade. Charlie mengangguk sedikit, dan Paul di sampingnya jelas sedikit gugup dan berkata. Halo, Tuan Wade. Melihat bahwa Paul tidak terlalu alami, Charlie menduga dia seharusnya mengetahui identitasnya dan tidak terbiasa untuk sementara waktu. Jadi dia tersenyum dan berkata, Paul, kenapa kamu begitu pendiam? Paul buru-buru berkata, tidak. Aku mendengar ibuku membicarakanmu tadi malam. Dan aku sudah lama tidak sadar. Charlie tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu khawatir, kita semua adalah teman. Ya, Paul mengangguk cepat dan berkata, kamu benar, kita semua berteman. Mei King berkata saat ini, para tamu akan segera datang, Pollard. Ayo pergi ke pintu dan menunggu untuk menyambut mereka. Oke, Pollard mengangguk dan berkata pada Charlie. Charlie, kita akan keluar dan menunggu untuk menyambut para tamu. Kalian bertiga bisa ngobrol. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, Paman, silakan. Pollard dan Mei King berjalan keluar aula sambil bergandengan tangan. Paul memandang Charlie dan berbisik. Wade, ibuku bilang kamu berasal dari keluarga Wade di East Cliff. Benarkah? Charlie tersenyum dan bertanya padanya. Apakah kamu masih meragukan perkataan Bibi? Paul berkata, tidak, menurutku ini terlalu luar biasa. Jadi aku ingin memastikannya denganmu.
Sekarang sepertinya tidak perlu memastikannya. Charlie tersenyum dan berkata, identitas saya tidak mempengaruhi kerja sama dan persahabatan kita. Di masa depan, Bibi Han akan bertanggung jawab atas pekerjaan hukum perusahaan baru. Jika dia terlalu sibuk, firma hukum Anda akan direkrut sementara. Kamu tidak boleh mengabaikannya. Tidak ada masalah. Paulus berkata tanpa ragu-ragu. Seluruh firma hukum Smith siap melayani Anda kapan saja. Tak lama kemudian, beberapa tamu mulai berdatangan di tempat kejadian. Dan Charlie pun berganti setelan jas dan menunggu pernikahan resmi dimulai. Tepat ketika sebagian besar tamu sudah datang dan suasana sudah harmonis. Seorang pria berambut pirang masuk dan berkata dengan nada sinis. Saya pikir Profesor Watt memiliki jaringan kontak yang bagus. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu sedikit tamu di pernikahannya. Dengan kemampuan sekecil itu, dia tetap ingin menikahi adik iparku. Apakah dia sudah memutuskan untuk hidup darinya setelah menikah?